hanya 33 ini aja yang menjalankan CSR, sementara 1067 ya tidak menjalankan CSR ini. Apa yang menjadi masalahnya? Cerita-cerita sama pengelola kondufnya. Jadi bahkan ada sisa anggaran tuh. Ada sisa dana yang tidak bisa dialokasikan, tidak bisa dihabiskan karena ketidakberadaan program. Kan sayang itu. Kalau bicara soal kewenangan, sebetulnya dengan ditariknya di pusat itu, pemerintah daerah nggak punya lagi kewenangan soal itu. Tidak ada lagi kewenangan tapi itu. Ini terkena dampak langsung kan adalah. Nah, tapi apakah kemudian dia mau menggunakan bahwa yang terdampak ini adalah masyarakat? Dia bisa menyampaikan keberatan itu ke pusat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Bang Martain yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, pada Bang Martain untuk menyampaikan hal ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau mulai bicara tentang CSR itu ya. Kalau kita bicara tentang CSR itu pasti kita sudah familiar ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang CSR ya, tadi juga sudah sampaikan, kita sama seperti kita bicara tentang tanggung jawab sosial ya, perusahaan gitu. Kalau kemudian kita bertanya kenapa sih perusahaan itu harus menjalankan CSR gitu, atau CSR itu apa sih gitu ya. CSR itu adalah kontribusi ya, kalau paling bahasa paling sederhana kontribusi atau komitmen gitu. Komitmennya atau kontribusi dari siapa gitu? Kontribusi dari sebuah perusahaan gitu, atau komitmen dari sebuah perusahaan. Kalau kita mau bicara tentang secara regulatif ya, hanya di Indonesia yang menempatkan CSR itu sebagai sebuah obligasi, gitu ya, sebagai sebuah kewajiban. Kalau di luar itu, di negara-negara luar itu, CSR itu adalah voluntary gitu, sukarela gitu. Sukarela. Tapi di Indonesia itu kemudian membuat itu menjadi sebuah kewajiban. Sebetulnya banyak orang yang kemudian menyampaikan bahwa kenapa sih CSR itu harus diwajibkan sih gitu? Kenapa itu nggak sukarela saja gitu? Karena toh tujuan mendasar daripada bisnis itu kan, core-nya itu kan cari profit ya, ya kan? Core-nya itu cari profit. Ngapain dipaksa-paksa untuk mengeluarkan sesuatu yang kemudian bukan menjadi core-nya dia gitu? Kalau Milton Friedman itu dia bilang, ya tujuan dari didirikannya bisnis itu ya cari profit. Jadi ketika dia kemudian mengeluarkan dana atau biaya untuk kegiatan yang disebut dengan namanya CSR itu sama saja dengan pemborosan pembiayaan, dan itu merugikan daripada shareholder atau pemilik daripada perusahaan. Karena mereka ini sudah bayar pajak gitu. Ya kan? Ngapain lagi dipaksa untuk kemudian mengeluarkan CSR gitu, ya kan? Itu kan mereka sudah bayar pajak, dan yang harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran, persoalan orang putus sekolah dan lain sebagainya. Harusnya itu kan kemudian menjadi tugas daripada pemerintah gitu. Mereka sudah kontribusi di pajak itu. Jadi tidak perlu lagi kemudian mengeluarkan. Nah, itu adalah konsep lama ya. Kalau kita bicara tentang bisnis gitu, itu sudah jadul banget kalau bilangnya Elkington. Nah, Elkington itu dia bicara bahwa bisnis hari ini itu, gitu ya, bisnis hari ini itu nggak bisa lagi dia hanya cari profit gitu. Tapi ada hal lain yang harus kemudian diperhatikan kalau kemudian bisnisnya mau tetap stay, bisnisnya tetap mau beroperasi dengan baik dan jangka waktunya panjang, gitu. Nah, kalau Elkington itu dia menyebutnya dengan konsep namanya triple bottom line. Konsep 3P.
Gitu ya. P yang pertama itu adalah people gitu. Atau orang atau masyarakat atau sosial gitu. Sementara P yang kedua itu adalah planet. Yaitu bicara tentang lingkungan. Dan yang ketiga itu dia bicara tentang profit. Nah, kalau Milton Friedman tadi dia hanya bicara konsen di sini saja. Gitu. Oleh Elkington gitu, dia bilang nggak bisa lagi hari ini, apalagi kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan. Kalau bisnisnya terus mau survive gitu, mau tetap stay ya harus dia memperhatikan ini juga, memperhatikan juga ini. Jadi kalau bahasanya Elkington itu perlu ada keseimbangan lah, ada keseimbangan antara perusahaan cari profit dengan kemudian perusahaan memperbaiki lingkungan dan juga menjaga kesejahteraan daripada masyarakat. Karena dengan mereka menjaga tiga hal ini, gitu, maka perusahaan itu akan panjang urusannya. Jadi misalnya kalau dia tidak memperhatikan masyarakat, ya, karena dia terlalu mencari keuntungan sebesar-besarnya, gitu, dia mengabaikan dua hal ini, maka ini juga akan mempengaruhi mereka. Hari-hari misalnya masyarakat demo gitu, ya kan, akan mengganggu operasional mereka dan itu juga akan efek ke profit tadi. Kalau kemudian mereka hari-hari juga merusak lingkungan tuh, jalan, apalagi pencemaran dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi ini. Gitu. Begitu juga kalau kemudian misalnya perusahaan itu terlalu ke sini gitu, nggak bisa juga menurut Elkington. Menurut Elkington ya ini juga harus diperhatikan, ini juga harus diperhatikan, apalagi ini adalah core-nya. Tujuan dasarnya daripada perusahaan itu didirikan adalah untuk cari itu. Karena dia harus bertanggung jawab kepada pemilik daripada perusahaan itu. Nah sehingga menurut dia tiga hal ini harus kemudian dijaga. Gitu. Nah kalau kita mau bicara tentang motif gitu ya. Kalau kita mau bicara motif, kenapa sih kemudian atau perusahaan itu selama ini itu lebih banyak itu menjalankan CSR itu tanggung jawab yang mana ya? Kalau Carroll itu dia bilang tentang piramida terbaliknya itu. Yang paling bawah ini adalah tanggung jawab ekonomi itu. Kemudian yang kedua tanggung jawab hukum. Ketiganya itu adalah tanggung jawab etis. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab filantropi. Ya. Kalau kita mau bicara kenapa sih kemudian perusahaan atau perusahaan itu selama ini lebih banyak menjalankan kegiatan CSR itu karena didasari apa? Gitu ya. Kenapa kemudian mereka mengeluarkan CSR-nya? Rata-rata ya perusahaan kita khususnya barangkali di Kukar gitu itu beradanya di posisi dua ini, motif ekonomi atau tanggung jawab ekonomi, karena mereka kalau tidak menjalankan ini nanti terganggu operasional mereka, mau tidak mau mereka harus mengeluarkan, dan itu banyak perusahaan di Indonesia bahkan gitu. Nah kalau kemarin saya ada data dari teman-teman DPM PTSP bahwa ada 1.100 perusahaan yang ada di Kukar. Dan yang aktif kemudian menjalankan CSR itu hanya 33 perusahaan. Ya, sorry, bukan 33%. 33 perusahaan saja itu. Yang aktif perusahaan. Kemudian menjalankan. Jadi kalau persentasenya barangkali kurang dari 10% tuh. Yang kemudian betul-betul menjalankan kegiatan CSR. Dan ini hanya fokusnya lebih rata-rata tuh di sini. Gitu. Baru kemudian bicara tentang tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum itu ya karena adanya regulasi ya, adanya perda gitu. Misalnya di Kukar itu perda, iya perda 15 ya, perda 15 2018 penggantinya perda 10 ya 2013 itu. Kemudian memaksa gitu, mereka harus menjalankan itu.
Kemudian kalau di pusat kan ada Undang-Undang 40 ya, Jojo ya. Undang-Undang 40 tahun 2007 gitu. Yang kemudian memaksa juga perusahaan itu harus mengeluarkan CSR gitu. Jadi karena atas pertimbangan atau mandatori dari sebuah regulasi kemudian mengeluarkan CSR. Tapi kalau kita mau bicara secara keseluruhan hari ini, paling banyak itu perusahaan berada di wilayah sini. Jadi mereka mau mengeluarkan CSR itu karena operasional mereka tidak mau diganggu. Jadi mereka itu paling takut kalau kemudian mereka nggak bisa berjalan tuh. Makanya kalau kita sering dengar istilah itu apa namanya by proposal begitu. Jadi perusahaan itu kan karena mereka nggak punya konsep yang jelas tentang CSR yang akan mereka lakukan, gitu. Nah, kalau mau mengecek bahwa perusahaan itu serius gitu di dalam menjalankan CSR, saya yakin Jojo pasti tahu gitu. Sederhana kok, kita cek aja range-nya itu. Rencana strategisnya ada nggak yang dibuat oleh perusahaan untuk yang menjadi ring satunya dia tuh. Jadi Rensra ini kan memuat apa-apa yang kemudian akan dia lakukan dalam jangka waktu tertentu gitu. Kalau yang saya pahami, Rensra itu di perusahaan itu ada yang sampai 3 sampai 5 tahun tuh. Nah, 3 sampai 5 tahun ini untuk di ring 1 kira-kira apa yang mau dilakukan. Jadi dari awal itu sudah didesain gitu. Bapak Ibu, ya, kami ini akan membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di sini. Itu hanya estimasi waktunya segini gitu. Tahun pertama apa yang akan kami lakukan, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, di tahun kelima, ya, Bapak Ibu itu sudah harus mandiri. Gitu. Karena kalau Bapak Ibu tidak mandiri, gitu, ya akan terus ketergantungan dengan kami. Dan kami tidak mau menciptakan ketergantungan itu. Gitu. Itu perusahaan tuh. Pengennya begitu. Atau yang sekarang itu dikenal dengan istilah RIPPM. Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Mereka ini sudah sama, 5 tahun juga. Jadi 5 tahun mereka sudah tahu apa yang kemudian mereka akan kerjakan. Nah, tentu melihat Rensra ini tidak, atau melihat RIPPM ini tidak hanya semudah itu ya. Tetapi di dalamnya ada hal-hal yang lain. Mau ngecek lagi bahwa perusahaan itu serius untuk menjalankan CSR-nya, kita bisa lihat dari struktur yang ada di perusahaan. Kira-kira di perusahaan ada nggak divisi, ya, atau bidang gitu, yang menangani tentang CSR? Atau dia ini di bawahnya itu adalah di bawahnya humas gitu. Ketika perusahaan menempatkan CSR itu di bawah humas atau di eksternalnya, ya, maka patut diduga bahwa perusahaan itu nggak terlalu konsen untuk menjalankan CSR. Dan banyak perusahaan di Kukar itu yang kemudian mereka masih menempatkan divisi CSR itu sebagai buangan saja. Karena memang tadi mereka nggak konsen soal isu CSR itu. Karena mereka masih dalam pandangannya Milton Friedman tadi. Bahwa itu bukan sesuatu yang harus kemudian mereka lakukan. Karena tujuan mendasar mereka adalah cari profit tadi. Dan itu sehingga kemudian mereka abai. Kecuali misalnya dapat CEO yang punya jiwa sosial yang tinggi. Itu misalnya. Nah biasanya mereka akan konsen itu. Seperti Bang Fauzi. Ya, seperti Bang Fauzi itu. Ya kan? Akan konsen begitu, ya. Yang kedua, ya, selain divisi ini tadi, mereka kita bisa cek dari SDM-nya. Berapa orang yang disediakan di divisi CSR itu yang kemudian menangani tentang CSR. Kita bisa cek itu. Jadi semakin sedikit, ya, jumlah orang yang menangani CSR sementara kebutuhannya besar, itu bisa kita mengatakan bahwa
perusahaan itu juga tidak terlalu serius untuk kemudian menjalankan CSR itu. Belum lagi kemudian kita cek tentang spesifik akademiknya tuh. Ya. Spesifik akademiknya itu maksudnya kira-kira orang yang tadi nangani CSR itu dia ini belajar secara khusus nggak itu tentang CSR gitu. Atau jangan-jangan dia ini adalah orang buangan begitu. Dari divisi lain karena tidak produktif lagi ditaruh situ tuh. Atau justru dia misalnya orang yang sudah dilatih, orang yang sudah kuliah, orang yang sudah belajar secara khusus tentang CSR baru kemudian ditaruh ke sini. Ya kan? Kalau kemudian ada yang seperti ini, berarti kita bisa mengatakan bahwa banyak perusahaan itu yang belum begitu konsentrasi. Nah, kalau kita mau bicara terkait dengan persoalan, gitu, apa sih permasalahan selama ini terkait dengan CSR, khususnya juga di Kutai Kartanegara ya, di Kukar itu sendiri, persoalan CSR itu cuma dua aja tuh. Satu di eksternalnya, yang kedua di internalnya. Di internalnya tadi itu sudah termasuk yang kita bicarakan tadi, soal struktur, soal apa namanya SDM yang disediain, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatifnya, begitu. Sementara di eksternalnya ini adalah banyaknya kemudian tuntutan, gitu, tuntutan dari publik terkait dengan CSR. Mohon maaf gitu, di mata masyarakat kita selama ini, mereka masih mengasumsikan CSR itu sebagai bagi-bagi duit tuh. Ya. Bagi-bagi duit. Ya. Ada satu perusahaan di Loajana. Jadi di manajemen yang awal itu kemudian setiap bulan masyarakat di situ itu dikasih bantuan dalam bentuk uang 500.000 per bulan. Ya. Dikasih 500.000 per bulan dan itu berlanjut sampai bertahun-tahun. Ya kan? Tiba-tiba ada perubahan manajemen dan manajemen itu kemudian mendorong supaya bukan lagi by money begitu, bukan lagi dalam bentuk uang tapi dalam bentuk project. Ya. Dalam bentuk project. Jadi kalau kamu mau perlu CSR ke saya di perusahaan saya, kamu ngajuin proposal dong. Apa yang kalian kemudian akan mau dibantu gitu. Oh mau bikin peternakan ayam, oh mau bikin peternakan lele, oh mau bikin, ya bikin gitu. Proposalnya ajukan ke kami gitu. Dan kami yang akan memfasilitasi, membangunkan, melatih dan lain sebagainya gitu. Nah tergantung di proposal itu. Kalau yang by money tadi itu kan ini membuat masyarakat itu kan jadi kecanduan tuh. Dan itu terjadi di situ. Jadi begitu dirubah ke project, pada resisten semua orang. Menolak, kenapa harus diganti ke project? Kami sudah nyaman. Ya. Selama ini dikasih 500.000 per bulan gitu. Ya. Tiba-tiba dirubah kayak gitu, ya kan? Orang sudah biasa tiba-tiba kan zona nyamannya diganggu kan selesai itu. Nah, gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana praktiknya di Kukar gitu. Kalau kita lihat dari range waktunya, dari tahun ke tahun, kita bisa mengatakan bahwa keseriusan pemerintah daerah itu untuk menjadikan CSR ini sebagai salah satu isu yang bisa dimaksimalkan untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kukar, itu sudah terlihat gitu dibanding yang sebelum-sebelumnya. Sayangnya gitu ya, sayangnya kesadaran itu muncul ketika perusahaan-perusahaan yang mengeruk batu bara ataupun migas ataupun perkebunan itu yang sudah semakin sedikit yang produksi itu. Ya kan? Coba misalnya mereka mulai sadar itu dari ketika lagi jaya-jayanya Kukar gitu ya, batu bara gitu. Mungkin akan lebih besar gitu. Ya meskipun juga di Indonesia sendiri sebetulnya baru mengenal CSR itu tahun 92 ya. Lalu kemudian pemerintah serius itu di tahun 2007 itu. Ketika dia buat undang-undang
Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas di pasal 74 ayat 1 sampai 4 itu. Gitu. Yang bahas CSR tapi hanya itu doang di undang-undang itu. Gitu. Ya kan? Lalu kemudian kalau kita mau bicara pemerintah daerah, malah sebetulnya Kutim itu lebih maju daripada Indonesia itu. Karena zaman Pak Awang Farwati jadi Bupati Kutai Timur tahun 2006, mereka tuh dia sudah membuat perbu, Pak. Memaksa perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur untuk kemudian mengalokasikan sebagian dari keuntungan mereka untuk kemudian menangani persoalan-persoalan sosial yang ada di Kutim. Dan itu jalan 1 tahun. Mereka sampai buat forum tanggung jawab forum multi stakeholder. Ya, namanya forum multi stakeholder untuk penanganan CSR tadi. Jadi di situ masuk ada orang perusahaan, ada masyarakat, ada akademisi, ada anggota dewan gitu ya. Masuk ke semua situ tuh. Semua elemen, semua unsur itu masuk situ tuh. Ya. Sudah masuk 1 tahun kemudian bubar. Kenapa? Karena tadi orang-orang yang masuk di situ ya tidak punya komitmen juga. Anggota dewan begitu mau kampanye fokus, ada yang menggunakan dana CSR untuk kampanye gitu, pencitraan, ya kan, terselubung di situ gitu kan. Akademisi balik ke kampus, sibuk dengan urusan risetnya misalnya kan. Masyarakat juga kita nggak bisa hidup di sini gitu kan. Ya kan? Waktu masih belum dicabutnya Perda 10 tahun 2013 itu, saya menyampaikan ke pemerintah daerah itu, nggak bisa pemerintah daerah memaksakan. Dulu karena ada wacana bahwa pemerintah daerah itu ingin menjadikan CSR itu, dana-dana CSR itu masuk ke APBD gitu, ya kan? Dan pada saat itu perusahaan itu resisten. Ya Pak, wajar kalau saya menganggap bahwa perusahaan itu resisten. Karena kenapa? Karena yang bagus namanya itu pemerintah. Masuk di APBD kan orang nggak tahu itu. Oh ini pasti begitu datang pemerintah bantu. Oh iya, bantuan dari pemerintah daerah. Sementara nama perusahaan yang nggak ketolongan itu. Mereka akan tetap dimintai, mereka akan tetap didemo. Ya kan gitu. Nah sehingga kemudian padahal image yang kemudian mereka bangun dengan mengeluarkan CSR itu ada tadi itu. Jadi salah satu alasan kemudian mengeluarkan CSR itu kan karena ingin menjaga reputasi mereka itu. Supaya tetap bisa dianggap baik oleh masyarakat. Nah, barangkali itu yang sepintas ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya berharap nanti ada diskusi ya, nanti kita bisa saling tanya jawab, dan saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Martain tadi cukup menarik ya. Hanya dari 1.100 perusahaan, hanya 33 ya tadi ya, perusahaan yang menjalankan CSR. Bagi teman-teman sekalian, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan ya. Mungkin Jojo gitu, atau Ilham. Ya. Biasanya wartawan itu banyak. Kecuali wartawan. Tapi boleh dipublish kan ya, Pak? Apa tuh? Ya terserah, nggak ada masalah. Tapi kalau izin dulu sama beliau, karena beliau yang punya acara. Ya, penuntut lah. Aku panggilannya tuh. Karena mereka yang punya acara, jadi ya mereka yang... Gini Bang, problemnya kenapa hanya 33 ini aja yang menjalankan CSR, sementara 1067-nya, 1067 ya, tidak menjalankan CSR ini. Apa yang menjadi masalahnya sehingga ini bisa jomplang banget gitu? Tanyanya menarik gitu ya. Iya. Kok cuma di bawah 10% gitu? Iya. Ya, padahal kan ada 1.000-an lebih tuh. 1.100 tadi kan? Ya. 1.100 perusahaan. Itu tahun 2023 kemarin tuh. Ya, karena terbaru ya. Ya, karena itu data ini, kalau data ini salah itu berarti datanya DPM PTSP itu.
Karena yang ikut CSR Award kemarin itu ya, hanya 33 perusahaan saja tuh. Ya. Nah, kenapa sih kemudian hanya 33 ya? Ternyata kalau kita mau cek lagi lebih jauh yang 1000-an tadi itu, ya, 1100 tadi itu tidak semuanya produksi itu. Oh. Jadi tidak semuanya produksi. Banyak ada yang hanya sekedar nama saja gitu. Tapi mereka sudah nggak pernah beroperasi lagi gitu. Ya. Saya belum mendapatkan berapa kemudian yang sudah beroperasi, tapi sebagian besar itu. Yang kemudian dari sebagian yang hari ini produksi, itu 33 ini yang hanya memang menganggap bahwa CSR itu penting bagi mereka. Meskipun kalau kita cek lagi ke dalamnya, ya rata-rata dari 33 perusahaan ini juga, ya tadi seperti yang saya bilang, ada persoalan-persoalan yang kemudian mereka alami. Salah satunya misalnya tadi, mereka itu belum punya roadmap yang jelas loh, terkait dengan praktik CSR mereka. Bahkan mereka itu sebagian besar itu hanya sekedar voluntary saja atau charity gitu. Jadi ketika ada kebakaran bantu, ketika ada 17-an bantu, ketika ada sunatan massal bantu. Tapi mereka belum terprogram dengan baik gitu. Padahal yang kita harapkan itu adalah betul-betul perusahaan ini bisa membuat masyarakat yang ada di ring satu mereka itu bisa mandiri sehingga kemarin mereka tidak perlu lagi minta ke perusahaan tuh. Gitu. Kan harapannya gitu. Makanya kemudian kalau kita bicara tentang bentuk CSR ya, ada yang charity ya, ada yang filantropi ya. Nah, ada yang ketiga itu yaitu Komdev tuh. Atau community development atau pemberdayaan masyarakat. Nah, dari sekian itu sebetulnya yang kita dorong itu kan di wilayah sini. Karena hanya dengan Komdev masyarakat itu bisa mandiri. Ya. Kalau ini tidak akan lama. 3 bulan misalnya, ya kan? Atau misalnya pas saat Covid kemarin misalnya kasih gitu. Tapi ya udah habis itu habis. Nggak ada yang membekas ke mereka. Tapi tantangan di sini ini adalah butuh keseriusan daripada perusahaan. Gitu. Karena ini tadi seperti saya bilang, jangka waktunya panjang. Untuk mendorong masyarakat itu bisa mandiri, itu banyak hal yang harus disiapkan tuh. Dilatih, ya kan, didampingi, ya kan, kemudian dikasih anggaran gitu, dimonitoring, dievaluasi dan lain sebagainya. Dan itu tidak sedikit perusahaan itu yang kemudian punya SDM itu. Makanya saya pernah bilang sama Bang Mubin gitu, sebetulnya itu menjadi peluang bagi teman-teman gitu, kalau kemudian mau bangun kerjasama dengan perusahaan itu, ya kan, bermitra dengan perusahaan atau kolaboratif dengan perusahaan untuk mengelola CSR mereka itu, ya kan, khususnya yang kaitannya dengan Komdev itu, gitu. Karena di Kukar itu belum banyak semacam NGO atau LSM yang konsen untuk kemudian mengangkat isu ini. Jojo dulu pernah tuh make gitu. Sayangnya tidak lama gitu. Padahal kalau saya bayangkan kalau Jojo konsen di situ gitu dulu, mungkin sekarang hari ini dia pontang-panting itu. Jadi narasumber kan. Ya kan? Sayangnya itu tidak konsisten di situ, ya kan? Main pendek dia. Ya kan? Nah, kalau di kayak misalnya mohon maaf gitu. Dari perusahaan tambang, perusahaan migas, ya kan? Perusahaan perkebunan, kehutanan. Kira-kira dari sekian itu yang mana sih yang lebih serius ya? Kalau sejauh ini yang saya pahami ada 2 sektor yang hari ini konsen betul itu terkait dengan CSR. Pertama itu sektor migas, ya. Yang kedua itu adalah sektor pertambangan. Kenapa mereka ini serius? Ya, karena pertama, misalnya kayak migas, Pertamina itu dituntut dari pusat tuh, ya, lewat Kementerian BUMN itu, ya kan, mendorong mereka supaya kemudian menjalankan CSR itu. Ketika kemudian mereka tidak menjalankan CSR, mereka akan disanksi gitu. Ya kan? Kedua, kenapa kemudian migas dan pertambangan itu
mau menjalankan CSR dan agak serius, ya, bahkan mereka menyusun tadi yang roadmap, Renstra dan lain sebagainya, karena mereka itu jangka waktunya panjang tuh. Izin mereka itu bisa 20 sampai 30 tahun tuh. 20 sampai 30 tahun itu tentu kan nggak mau mereka itu di resisten gitu, apa ditolak oleh masyarakat gitu. Mereka pengennya tetap stay di situ. Ada satu contoh menarik, kalau teman-teman mungkin pernah mengikuti isu tentang perusahaan namanya Newmont ya, perusahaan emas yang ada kalau nggak salah di Sulawesi, Sumbawa ya, Sumbawa. Itu waktu dia belum menerapkan CSR ini sebagai strategi untuk mengambil hati masyarakat, mereka tuh hari-hari di demo. Bahkan konon ceritanya, tembok yang menghalangi, melindungi perusahaannya itu kemudian dirobohkan oleh masyarakat. Karena mereka itu, masyarakat tidak merasa memiliki terhadap keberadaan perusahaan itu. Karena selama ini perusahaan itu boro-boro gitu. Lihat orang dudu-dudu itu, nggak ada senyum tuh. Beli barang, beli beras, beli sayur, beli telur itu belinya dari luar tuh. Sementara di situ ada gitu. Akhirnya masyarakat kan karena merasa tidak memiliki terhadap perusahaan itu, ya udah dia demo gitu. Dia demo dan itu yang paling ditakuti perusahaan. Gitu. Karena kalau di demo terus sampai muncul di media, gitu. Itu repot tuh. Gitu ya. Repot mereka tuh. Makanya berusaha mereka untuk menjaga itu. Karena kalau image mereka sampai muncul di luar itu negatif, ya ini akan ada impact-nya terhadap kalau mereka butuh bantuan modal. Mereka nggak akan bisa apa? Nah, kembali ke Newmont. Jadi Newmont itu merubah strategi mereka. Jadi tembok tadi tidak perlu dibangun, kemudian dia perbaiki hubungannya dengan masyarakat. Jadi dari top manajemen sampai tukang cucinya itu, sampai security-nya itu, mereka harus paham tentang nilai-nilai yang kemudian didorong perusahaan itu terkait dengan CSR. Jadi kalau ketemu masyarakat harus senyum, produk kita nggak perlu beli lagi di luar, kalau ada di situ, ada sayur, sesuai dengan bobot bebet yang kita perlukan, jumlah yang kita perlukan, bisa mensupport, kita pakai mereka. Ya kan? Di situ kalau ada warung, ya, kita berupaya untuk membeli di situ saja. Tidak perlu lagi membeli di luar. Kalau ada masyarakat yang lagi jalan kaki gitu, kemudian kita lewat, kita buka kaca, kita beri senyum yang terbaik gitu, supaya kemudian mereka merasa kalau bahasa orang Jawa diwongke gitu, dimanusiakan, merasa dihargai gitu. Nah sehingga kemudian dalam beberapa jangka waktu kemudian mereka tidak lagi didemo oleh masyarakat. Bahkan hari ini masih eksis perusahaan itu. Nah, jadi sekali lagi Bang Mubin, kenapa kemudian hanya 33? Karena di hampir semua perusahaan ini juga saya belum menemukan data berapa yang kemudian tidak produksi lagi atau tidak aktif lagi. Ini hanya yang tercatat saja. Sementara yang 33 ini yang tercatat mengikuti kegiatan CSR Award yang tahun 2023 kemarin. Jumlahnya segitu. Tanya Pak. Siap. Iya. Apakah ada punishment ataupun hukuman bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR itu, terutama di daerah utara? Oke, menarik. Nah gitu dong. Kalau gitu kan saya jadi semangat. Tapi ini jadi bahan dari jajan olah-olah. Iya. Pusing perusahaannya, aku bersendam lah dengan ini. Nyesali ini orang ini ya. Itu bisa di follow up gitu ya. Pertanyaan Bang Oji tadi itu ada sanksi nggak sih? Ya, ada sanksi nggak bagi perusahaan yang kemudian tidak menjalankan CSR? Kalau kita bicara sanksi sebetulnya ada, ya kan? Kalau teman-teman buka di Undang-Undang 40 tahun 2007 tadi itu, di pasal 74 ayat yang terakhir, ayat 4 itu, di situ hanya bahasanya dikasih sanksi, ya, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kalau kita bicara sanksi, biasanya itu kan ada ya sanksi itu dalam bentuk administratif ya kan. Ada bahkan sampai yang terakhir rasanya pencabutan izin ya kan, pencabutan izin. Tapi untuk mendapatkan pencabutan izin itu kan panjang prosesnya tuh.
SP1 dulu, SP2, SP3 gitu kan. Ketika sudah SP1 masih juga melanggar, kasih SP2 lagi, nah kasih SP3 baru kemudian dicabut izin mereka. Jadi sanksi yang paling berat itu ya dicabut izinnya. Tapi pertanyaannya semudah itukah kemudian mencabut izin? Enggak. Apalagi kalau di belakang daripada perusahaan itu punya relasi kuasa dengan perusahaan itu. Maka akan panjang prosesnya itu. Akan panjang. Lalu bagaimana kalau misalnya di Perda Kukar misalnya? Ada nggak sanksinya? Sanksinya itu nggak jelas. Ya kan? Karena di Perda 15 2018 itu dia hanya kalau bahasa sederhananya menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar untuk menjalankan. Karena pemerintah daerah juga nggak punya kewenangan untuk mencabut itu. Apalagi hari ini misalnya kewenangan mencabut itu sudah dikembalikan ke mana? Provinsi ya, kalau nggak salah. Provinsi gitu, pusat gitu kan? Sekarang. Ya kan, pusat. Jadi mereka itu ya nggak bisa memaksa. Yang ada yang bisa dilakukan adalah menghimbau, memohon gitu. Ayolah, mengajak mereka itu dengan bahasa kemitraan, dengan bahasa kolaboratif gitu, untuk mengikat mereka gitu. Dengan bahasa-bahasa, kita itu di sini loh, ada masa tidak ada hati nuraninya gitu, mau membantu. Gitu aja. Makanya kan yang ikut CSR-Wati 33 kan kalau dia barangkali harusnya masih lebih banyak gitu kan, 1000-an tadi tuh. Artinya paling tidak setengahnya aja belum cukup tuh. Ya kan? Tapi mereka nggak bisa maksa gitu. Ya kan? Nggak bisa maksa, dan lagian ternyata kalau kita lihat di Undang-Undang 40 itu tidak semua perusahaan juga diwajibkan untuk kemudian menjalankan CSR. Ya. Nah, saya mau kembalikan ke tadi bahwa kalau di Indonesia itu mandatori, wajib gitu. Tapi kalau di luar itu voluntary itu, sukarela. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian bisa berbeda? Gitu. Kok di luar itu menggunakan voluntary begitu, tapi kemudian di Indonesia itu mandatori, diwajibkan gitu. Tapi justru yang paling efektif itu adalah di luar gitu. Bayangkan ya, di luar itu misalnya di Amerika atau di mana gitu, masyarakatnya itu sangat kritis. Jadi kesadaran mereka terhadap perusahaan yang tidak konsen terhadap isu-isu terkait dengan hak asasi, ya, penggajian, perlakuan nilai-nilai kemanusiaan kepada mereka, itu mereka akan disanksi. Satu contoh, pernah ada dulu perusahaan Nike. Perusahaan Nike itu kan jual yang punya sepatu yang mahal ya harganya itu kan. Ambasadornya itu ya. Nah itu. Saya. Ya kan. Itu kan dia mendirikan itu kan kalau nggak salah di Vietnam tuh. Kenapa sih negara-negara maju itu senang bangun perusahaan itu di negara-negara berkembang? Karena kalau di negara berkembang itu bisa dinego tuh. Soal gaji, soal segala macam. Di sisi yang lain kemudian negara berkembang itu tidak punya pilihan untuk menolak karena mereka butuh investasi, ya kan? Jadi di Vietnam itu kemudian bayangkan tuh kalau harganya anggap lagi deh ya, harga Nike itu adalah paling rendah 800, mereka itu digaji itu hanya sekitar 100 gitu. 100 sampai 200 ribu itu per bulan gitu. Sementara kalau sehari itu mereka berapa menghasilkan. Nah, di situ ketahuan ketika ada aktivis, teman-teman aktivis yang masuk di situ sebagai karyawan, jadi karyawan, dia menjelma jadi karyawan, dia masuk di situ, kemudian dia mengungkap itu. Nah, ya, akhirnya kemudian jatuh sahamnya tuh setelah disampaikan gitu. Jadi menyangsinya itu bukan pakai sanksi secara hukumnya itu, tapi dia sanksi secara sosial. Dan itu efektif di negara-negara yang kesadaran masyarakat, kesadaran kritis masyarakat itu tinggi. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia itu sudah dipaksakan, sudah diwajibkan pun masih melanggar kan gitu. Ya kan? Karena kesadaran kritis orang-orang, mohon maaf gitu, Indonesia itu belum seperti di negara-negara maju tadi. Belum lagi aparatnya. Nah, belum lagi aparatnya yang main-main, oknum lah ya, oknum apa namanya. Ya kan, jangan berharap CSR dari tambang ilegal.
Kan nggak mungkin. Ya kan? Tapi apakah kemudian dia memberdayakan masyarakat lokal? Barangkali itu kan. Karena kita bisa lihat juga buktinya banyak masyarakat lokal itu yang punya truk gitu kan. Nah, kurang lebih begitu. Kewenangan pemerintah daerah untuk misalkan memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat bahwa perusahaan ini bermasalah. Iya, oke. Sehingga itu bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat untuk memberikan punishment baik itu secara administratif mungkin atau tidak diberikan izin perpanjangan IUP misalkan dan lain sebagainya macamnya. Apakah bisa seperti itu pemerintah daerah kita lakukan? Kalau bicara soal kewenangan, sebetulnya dengan ditariknya di pusat itu, pemerintah daerah nggak punya lagi kewenangan soal itu. Tidak ada lagi kewenangan tapi itu. Ini terkena dampak langsung kan adalah. Nah, tapi apakah kemudian dia mau menggunakan bahwa yang terdampak ini adalah masyarakat, dia bisa menyampaikan keberatan itu ke pusat gitu. Ya kan? Karena apalagi misalnya hari ini kan misalnya perusahaan anggaplah misalnya MSJ misalnya. MSJ itu misalnya dia mau menyusun tadi RIPPM tuh. Ya kan? Kan idealnya kan dia ini harusnya menyampaikan dulu nih ke Bapeda. Ya kan? Menyampaikan dulu ke Bapeda Kukar, di situ ada namanya tim fasilitator tuh. Ada tim fasilitasinya itu. Yang kemudian tugas mereka itu salah satunya adalah mempelototi kira-kira CSR yang mereka sudah masukkan di sini itu sudah inline enggak dengan RPJMD-nya Kukar misalnya. Kalau kemudian belum, maka diminta untuk menyesuaikan. Tapi mereka ini juga nggak bisa bahwa harus melapor ke sini. Rata-rata banyak juga perusahaan itu yang tiba-tiba langsung lari ke provinsi, gitu. Ya kan? Tapi kalau apakah kemudian boleh nggak pemerintah daerah menyampaikan kepada pemerintah pusat, merekom lah ya, merekom boleh saja, tapi tidak punya kekuatan gitu untuk memaksa pemerintah pusat harus mengabulkan begitu, ya kan? Karena lagi-lagi tadi sudah di ranah itu. Nah itu jawaban saya. Ya. Oh ya Bang, dulu kan pernah ramai gitu ya, Ya. Bahwa CSR sebagian perusahaan yang dikukar, Ya. bahkan perusahaan-perusahaan besar justru Ya. digelontorkan ke daerah lain, bahkan ke kampus-kampus yang Ya. ternama di Jawa sana gitu. Ya. Nah, bisa nggak ke depan itu istilahnya dalam tanda kutip dipaksa perusahaan ini untuk menjalankan atau mengalokasikan anggaran untuk CSR-nya itu ke Kukar saja, misalnya untuk Unikarta, untuk kampus-kampus lain seperti STI dan lain-lain itu, Bang. Oke, boleh nggak gitu? Ya kita sebut aja namanya Bayan kan gitu. Ya, Ya kan? Ya kan? Jadi ya itu kelemahan daripada pemerintah daerah ya. Dengan ditariknya ke pusat itu, mereka tidak punya kewenangan yang lebih untuk memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk harus menjalankan CSR di Kukar gitu. Tetapi kalau kemudian kita bicara tentang tujuan mendasarnya, kenapa sih CSR itu kan salah satunya kan bagaimana memberikan kontribusi atau komitmen mereka terhadap masyarakat yang terdampak, ya khususnya di ring 1 mereka. Khususnya untuk bagaimana kemudian memperbaiki kesejahteraan daripada masyarakat itu. Kalau yang bisa dilakukan pemerintah daerah itu adalah membangun komunikasi itu. Ya kan? Intens untuk membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar untuk kemudian menjalankan CSR gitu. Kukar pernah kok menginisiasi itu, misalnya membagi praktik CSR itu menjadi 3 zona. Zona hulu itu terkait dengan irigasi, zona tengah itu terkait dengan UMKM, sementara di zona pesisir itu dipakai untuk kemudian pengembangan ikan misalnya. Sayangnya itu juga nggak maksimal gitu. Karena lagi-lagi kembali lagi bahwa SDM yang menangani itu juga tidak konsen gitu, ya kan? Nah, kalau kita mau bicara misalnya hari ini dengan seperti apa yang dilakukan oleh Unikarta ya. Unikarta kan hari ini lagi intens tuh membangun komunikasi dengan teman-teman di Bayan untuk bagaimana
peningkatan fasilitas dan lain sebagainya bisa disupport oleh Bayan. Dan Bayan itu malah informasinya itu dia welcome saja tuh. Nah, sehingga yang barangkali memang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah ya tadi intens untuk membangun komunikasi itu. Jadi kalau bisa perusahaan itu pemerintah daerah itu datang sudah pakai data lah. Oh, di sini yang kemudian kami akan bangun, ya. Dan seingat saya begitu juga yang hari ini berjalan, ya kan? Kalau dulu belum jelas itu, kan sekarang itu by project gitu. Kami punya persoalan ini, ada persoalan stunting, persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan pada ini? Alamatnya di sini, di desa ini, di kecamatan ini. Gitu. Bisa nggak? Kebetulan ada di ring 1 kita. Nah, Bayan ini kan kenapa kemudian bantu UI, bantu UGM misalnya? Karena mereka kan ada orang-orang dalam juga di situ tuh. Jadi di dalam perusahaan itu juga ada yang barangkali di top manajemennya juga yang alumni itu gitu. Sehingga kemudian lewat jaringan yang kemudian mereka bangun, ya udah. Di sisi yang lain kan dia banyak duitnya tuh. Ya kan? Ya udahlah saya kasih aja gitu. Komunikasi ya gitu. Yang paling utama ya. Ya komunikasi deh dengan. Tapi Uni Jakarta dapat juga ya kan dari Bayan. Ya setelah kejadian itu kan, ya kan. Setelah kejadian itu kan alhamdulillah pagar sudah dibangun. Ya kan. Uni Jakarta lebih kelihatan bagus. Beasiswa langsung digelontorkan gitu. Dan hari ini mudah-mudahan tidak ada arah melintang kan. Mereka ingin membangun semua termasuk auditorium yang tempat kita nongkrong minum kopi itu. Ya, itu juga mereka juga akan bangun, ya, kemudian kantin yang rencananya juga akan mereka bangun, termasuk juga fasilitas yang di kelas-kelas itu, yang di belakang ruang kayak Vekon, ruang Visipol, itu mau ditingkatkan tuh, mau dibuat tingkat gitu. Nah itu yang lagi digarap. Dan sisi yang lain kemudian hari ini juga lagi dikomunikasikan oleh teman-teman itu adalah soal mudah-mudahan gitu terkait dengan peningkatan kesejahteraan Tendik gitu. Tendik, bagaimana kemudian hari ini misalnya pendapatan berapa di Unikarta, ya, atau dapat bantuan dari Bayan. Dan itu yang lagi intens dibangun komunikasi itu. Dan bukan tidak mungkin itu bisa terrealisasi. Terwujud. Oke, selanjutnya Jojo, silakan Jo. Jangan ceramah Jo, langsung bertanya aja. Ngiri moderator. Problem saat ini Bang, tadi kan kita bandingkan ya pola metode program CSR dengan cooking ya, masa zaman awal Pak dia bentuk suatu forum. Nah contohnya juga sama ditukar juga polanya seperti itu, membentuk forum TGSP. Nah terus apa peran forum TGSP saat ini? Apakah dia tidak memiliki power untuk coba dari 1.100 itu ya kira-kira 60% lah untuk bisa aktif. Artinya kan kalau bupati itu membentuk forum, otomatis ada masalah di situ terkait CSR-nya, ya kan? Karena kan forum itu terbentuk untuk mengakomodir semua perusahaan yang ada di Tukar, ya kan? Nah, tapi saat ini saya juga baru tahu ada 33 perusahaan yang hanya aktif di menjalankan program CSR-nya. Jadi apa pertanyaannya Jo? Kenapa bupati bentuk Iya. TGSP itu? Ya, keberadaan forum TGSP ya dipertanyakan ya. Oke. Oke. Ini sentimen nih Jo. Enggak. Kita enggak. Dibatasi awal. Hanya merapikan supaya ini kan mau sholat Jumat. Oke. Maaf ya. Itu masih mau eksplorin. Ya. Awal nih, Jo. Sebetulnya Jo itu saya jauh hari itu saya sudah bilang begini. Harusnya Kukar itu belajar dari Kutim gitu. Kutim itu forum multi stakeholdernya itu hanya jalan 1 tahun tuh. Ya kan? Harusnya Kukar itu belajar gitu. Kenapa hanya 1 tahun itu? Tadi sepintas saya singgung itu. Karena yang masuk di dalamnya ini itu banyak sekali orang tuh. Banyak bidang, ada yang anggota dewan gitu kan, ada yang akademisi, ada yang LSM gitu kan. Yang sesungguhnya mereka ini
entitas yang beda-beda itu. Tujuannya pun juga beda-beda. Ya kan? Ketika sudah mau tahun kampanye, yang anggota dewan tadi nih sibuk ngurusin kampanye itu. Supaya bagaimana dia terpilih. Akhirnya diabaikan tuh forum tadi itu. Akademisi begitu saja, balik kandang itu. Ya kan? Pulang mengajar karena dia mungkin merasa nggak mendapatkan apa-apa gitu. LSM pun juga begitu. Ah, ngapain kita marah di forum ini? Kita nggak bisa hidup nih. Gitu. Akhirnya bubar gitu. Nah, maka kemudian ketika Perda 10/2013 itu muncul dan kemudian dibentuklah Forum TJSP karena amanahnya begitu, saya menganggap bahwa ini mengulangi apa yang kemudian diikutin gitu. Maka kemudian saya menyarankan hari itu, kenapa Kukar gitu tidak berpikir bahwa cari aja orang yang mau, yang konsen, ya, orang yang serius mau ngurusin forum ini. Ya, kan forum ini tugasnya hanya sebagai fasilitator tuh. Kalau kita baca di regulasinya tuh, dia hanya sebagai fasilitator. Artinya dia butuhkan hanya orang yang bagaimana bisa mensondingkan antara perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3 dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Dan untuk itu tidak perlu kemudian harus orang perusahaan masuk di situ. Kenapa tidak pakai misalnya Jojo misalnya, ya kan? Kenapa tidak pakai Ilham misalnya? Yang mereka memang dibayar mereka, jadi pemerintah daerah keluarinlah 100 juta misalnya untuk biayai mereka, tapi mereka ini kita kasih target nih, bahwa dalam 1 tahun itu harus mampu untuk kemudian mengumpulkan perusahaan, ya, yang harus berkontribusi terhadap pembangunan daerah itu. Dan menurut saya itu akan lebih fair itu. Sehingga kemudian mereka konsen, dikasih fasilitas, gitu kan. Mereka punya tim sendiri, mereka yang kemudian akan komunikasi dengan perusahaan B, perusahaan C, gitu. Kemudian mereka melaporkan kepada pemerintah daerah, gitu. Apa yang kemudian diingat pemerintah daerah, disambungkan dengan pihak perusahaan, gitu. Hanya perusahaan itu tahu apa yang kemudian diinginkan. Nggak hanya harus kemudian perusahaan itu hadir di musyawarah desa, musyawarah kecamatan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemarin saya pernah nyampaikan tuh. Kenapa nggak mengalokasikan tersendiri gitu kan? Ya sampai hari ini belum ada jawaban itu. Bahkan yang waktu ketika saya riset itu, makanya saya agak ketawa pada saat itu adalah mereka pengen dana CSR itu masuk di APBD itu. Ya, tentu perusahaan menolak kan, karena pasti yang bagus namanya tadi. Pemerintah daerah bukan perusahaan akan tetap jelek namanya. Nah itu. Nah makanya kemarin saya berharap bahwa harusnya bukan lagi forum yang dibuat itu. Gitu. Ada semacam tim tersendiri yang memang ditugaskan gitu. Tapi usahakan bahwa ini bukan lagi dia ini nggak mendua lah. Dia profesional di sini tuh. Ngurusin CSR di Kukar itu. Mereka dikasih gaji, dikasih fasilitas dari pemerintah daerah, tapi mereka ditugasi itu. Kalian punya target 1 tahun harus sekian gitu. Persoalan yang harus ditangani ini gitu. Ya kan? Kan itu aja. Makanya tinggal diseleksi tuh. Orang-orang yang memang punya komitmen, punya keseriusan untuk menjalankan itu. Dan pemerintah daerah hanya akan memanen saja tuh. Hasil dari, kan bahasanya investasi 100 juta dapat 3 miliar. Berarti dari pihak akademisi pernah mendorong itu ya Bang? Kalau saya secara pribadi mendorong itu, Ya. Tapi kalau saya tidak bisa mengklaim bahwa akademisi gitu. Tapi secara pribadi, kebetulan saya kan pada saat riset saya itu hari itu kan terkait bicara soal Perda 10 itu. Jadi menurut Pak Martai memang harus ada perubahan lagi Perda itu. Ya kalau kemudian pemerintah daerah mau serius misalnya ya, mau serius untuk kemudian memaksimalkan CSR yang hari ini dengan perusahaan yang ada hari ini ya, salah satunya tadi itu bagaimana kemudian mereka, apakah kalau itu bertentangan dengan regulasi misalnya ya harus dirubah tuh gitu, atau perubahannya harus seberapa gitu kan. Tapi kalau kemudian secara regulasinya bahwa itu tidak perlu dirubah, tapi kemudian secara teknisnya kemudian diatur bahwa ada orang yang profesional yang adil, maka itu jauh lebih fair. Takutnya kan asumsi kami berpikir bahwa
dana CSR ini sebagai alibi ya contoh kayak kasusnya Epimus lah. Dan dana itu kan digunakan dana CSR padahal untuk pribadinya sendiri ya. Otomatis kan ini menjadi PR untuk dalam terutama di bidang akademisi maupun bagi pemerintah seperti apa untuk bisa mengubah kebijakan yang dibuat di forum membuat forum TJSP itu. Iya. Gitu, kan. Apakah perlu dibubarkan? Marah kayaknya sama Pak Agung kayak ini. Kayaknya ada dendam. Ya, Datang dia tahu kan. forum Iya, iya. Ya, forum TJSP hari ini pun juga memang dari sisi karena yang gabung di forum TJSP juga nggak banyak ya. Bahkan yang ada rata-rata hanya di wilayah Lojanan Luar Hulu saja. Sementara di wilayah Hulu juga nggak terlalu banyak. Ya, saya bisa memahami karena posisinya Pak Agung ya. Pak Agung sebagai ketua forum kan, kemudian yang banyak bergabung di situ itu kan orang-orang perusahaan yang mereka itu bukan tugas utamanya mereka gitu. Ya kan? Sehingga kemudian mereka tidak bisa maksimal gitu. Nah, sehingga makanya tadi saya saranin tuh, ya kalau mau bayar aja orang profesional, seleksi seperti apa namanya tuh? Tenaga apa? Iya, ahli itu kan seleksi dengan baik-baik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu kan. Nah, kalau kemudian yang ditakutkan Jojo bahwa itu jangan-jangan nanti dikorup tuh. Misalnya kan. Ya, ini menjadi tantangan kita juga hari ini gitu. Bahwa pemerintah daerah itu berani nggak misalnya mempublish gitu. Ya, ada transparansi di dalam proses pengalokasian anggaran itu. Saya boleh menyampaikan ke teman-teman bahwa hampir semua perusahaan itu tidak berani mempublish berapa dana CSR yang kemudian mereka keluarkan per tahun. Kalaupun ada di websitenya tuh yang mereka laporkan, itu mereka paling tidak laporkan kegiatan saja. Oh, tahun ini kami akan bikin ini, tapi berapa alokasi anggaran nggak pernah mereka publish. Yang paling sering ya, oh kami sudah dapat penghargaan ini, dapat platinum, dapat gold, dapat hijau dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak berani. Misalnya kayak migas ya. Migas seperti Pertamina, itu kan mereka itu harus melapor ke SKK Migas itu. Jadi yang boleh membuka data tentang berapa dana CSR mereka itu ya SKK Migas. Karena nggak punya kewenangan dari teman-teman PHKT kah, PHM kan, untuk kemudian mengeluarkan itu. Karena secara regulatif begitu. Ketentuan. Jadi meskipun kita paksa untuk mereka membuka dipublis, ya nggak akan mau mereka. Karena pasti itu akan melanggar. Nah, kalau ada tim tadi yang dibuat itu kan nggak ada masalah ya. Tinggal dipublis saja. Ada perusahaan MSJ ya. Tahun ini mengalokasikan 10 miliar, ya. Misalnya kan. Teman-teman inilah yang membuka data itu gitu. 10 miliar itu untuk apa saja kan gitu. Supaya tidak ada dusta di antara kita kan gitu. Sehingga orang nggak perlu bertanya-tanya, berapa sih? Kayak Bayan tuh kan ngeluarin 1 miliar itu, aduh. Kecil aja tuh. Ya kan. Bahkan ini mohon maaf gitu. Kami waktu ke Bayan itu cerita-cerita sama pengelola kondufnya itu. Jadi bahkan ada sisa anggaran tuh. Ada sisa dana yang tidak bisa dialokasikan, tidak bisa dihabiskan karena ketidakberadaan program. Kan sayang itu. Karena mereka masih menunggu usulan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat nggak ngusulkan ya dana itu nggak akan keluar. Nah itu. Nah makanya tadi sekali lagi bahwa saya itu sangat berharap bahwa pemerintah daerah bisa mengambil langkah lain. Gitu. Nggak harus lewat forum. Kalaupun misalnya forum itu tetap ada, oke, sebagai forum komunikasi antar perusahaan aja gitu ya. Tapi ada tim yang secara khusus mereka difasilitasi, digaji, di segala macam, dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Tapi kemudian mereka itu diharuskan dikasih target untuk mencapai sekian gitu. Ada masalah ini harus selesaikan tahun ini. Itulah tugas-tugas teman-teman. Dan itu menjadi peluang buat teman-teman yang mempunyai kapasitas di situ. Iya, yang fresh graduate kah bisa belajar lagi kan. 2 pertanyaan lagi ya. Ada dari teman-teman sekalian? Dita? Nggak ada ya?
Hah? Silakan Ilham. Alhamdulillah. Karena di kelas nggak pernah nanya Ilham nih. Ini luar biasa nih. Kalau Ilham nih lumayan kritis kalau jadi wartawan. Oh iya iya iya. Walaupun agak sulit. Lumayan. Silakan. Selain permasalahan eksternal tadi ya, seperti permasalahan kurangnya pemerintah atau kurangnya kesadaran kritis masyarakat itu, ada nggak permasalahan internal dari perusahaan sendiri sehingga mereka nggak enggan gitu mengeluarkan CSR ini? Ya oke. Ada. Ya kalau secara internal tadi sebetulnya sudah, selain persoalan tadi mereka tidak serius ya kan? Ini lagi-lagi CEO-nya itu punya apa? Punya jiwa sosial yang tinggi nggak gitu? Iya itu. Kalau dia nggak punya jiwa sosial yang tinggi ya nggak akan pernah serius untuk. Karena CSR itu ya harus betul-betul dibutuhkan kebijakan gitu. Kalau kemudian pimpinannya saja nggak punya kebijakan anggaran ataupun kebijakan program untuk menjalankan itu, ya agak sulit untuk kemudian menjalankan itu. Ya kan? Apalagi misalnya karena CEO ini menjadi kunci ya untuk bagaimana ada kebijakan anggaran, ya. Ada kebijakan program tuh. Ada kebijakan terkait dengan pengadaan SDM tuh. Ya kan? Kalau dia konsen, dia akan menyiapkan ini tuh. Termasuk bagaimana menginternalisasi ya visi misi mereka itu, CSR itu dalam visi misi perusahaan mereka itu. Menempatkan CSR itu sebagai sesuatu yang penting, sebagai entitas yang penting untuk kemudian menjalankan perusahaan-perusahaan mereka. Nah, ketika si CEO ini nggak punya keseriusan, nggak punya jiwa sosial tadi yang tinggi, itu ya agak sulit itu. Ya kan? Itu sih, Ilham. Oke, barangkali ada Mas Yong ya. Silakan. Ya, siap. Terkait mengenai masalah tadi, saya lebih konsen ke yang saya tangkap ya. Ya. Itu concernnya untuk bagaimana pemerintah daerah harus melakukan perubahan lah ya terhadap perda yang ada. Salah satu rekomendasi yang penting itu kan adalah transparansi. Kan udah diwajibkan nih, ya kan? Sejatinya kan ada aturan yang menyusun di bawahnya. Apakah bisa, misalkan transparansi itu dimasuki di dalam bulir-bulir pasal yang tergantung di perda itu, JSP? Oh, ya semestinya sih bisa. Artinya bagaimana kemudian mendorong perusahaan itu membuka gitu. Karena kan juga di salah satu tata kelola perusahaan yang baik itu adalah bagaimana kemudian mereka transparan. Transparan dalam hal pengelolaan anggaran, kegiatan dan sebagainya, termasuk CSR mereka. Mereka juga diminta itu. Jadi hanya memang kenapa sih banyak perusahaan itu yang tidak terlalu begitu serius ya, atau tidak berani untuk membuka pendanaan-pendanaan mereka itu, karena mereka khawatir itu bahwa kan akan ada banyak pihak yang kemudian akan menggerogoti mereka. Sehingga semakin mereka keep itu semakin aman buat mereka gitu, ya kan? Semakin Jadi aman. sejatinya ini Pak Martain bahwa ini kayak APBD juga ya. Sebenarnya kan dana publik nih. CSR ini kan untuk masyarakat, ini dana publik. Artinya ada perusahaan dia punya dana publik ini misalkan. Sejatinya itu bagusnya memang sejatinya masyarakat tahu ya supaya ada partisipasi. Iya, sejatinya harusnya mereka membuka. Karena dengan mereka membuka itulah masyarakat itu bisa berpartisipasi gitu. Ya kan? Paling tidak bisa mengontrol, ya kan? Kegiatan mereka apa, kemudian yang mau dilaksanakan apa, anggarannya berapa. Jadi mereka itu bisa mengontrol gitu. Bahwa ketika praktiknya tidak sesuai dengan yang dianggarkan itu, maka itu bisa jadi temuan masyarakat gitu. Idealnya kan memang seperti itu. Tapi apakah ada regulasi memang yang membuat mereka itu gini? Iya, Regulasi silakan. memang yang membuat mereka nggak mau membuka itu ya? Iya, itu biasanya kebijakan secara internal. Kayak misalnya saya contohkan tadi SKK Migas,
teman-teman Pertamina itu nggak bisa bicara ke publik bahwa oh kami tahun ini mengalokasikan anggaran untuk CSR sekian miliar, nggak bisa. Yang boleh mempublis itu adalah SKK Migasnya. Jadi kalau kemudian SKK Migasnya mempublis ya udah, karena mereka nggak punya kewajiban. Jadi punya ada di masing-masing perusahaan itu punya kebijakan secara internal terkait hal tersebut. Nah, maka kan patut diduga ya, kenapa sih kemudian perusahaan itu nggak membuka itu kan gitu. Kalau tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kan ya buka aja kan gitu. Ya kan? Tapi ya rata-rata mereka sangat khawatir kalau kemudian itu dibuka, kemudian diketahui ya publik, apalagi LSM misalnya, akhirnya mereka malah akan diganggu dan itu yang paling mereka khawatirin. Jadi lebih baik itu di-keep dan yang mengetahui itu orang-orang tertentu saja. Saya misalnya gitu, saya bisa mengakses berapa sih anggaran dari perusahaan A, B, C, D itu ketika saya masuk di tim penilai CSR gitu. Ketika saya bukan tim penilai CSR saya nggak tahu tuh. Jadi karena di dalam situ kita diskusi tuh. Berapa sih anggaran kita setahun gitu. Ya. Sampaikan gitu. Tapi di situ saja, habis di situ gitu. Nggak untuk kemudian diketahui oleh Tapi publik. kan izin Pak, tapi kan seharusnya peran BPM PTSP kan memiliki peran yang strategis untuk dalam transparansi usaha dan otomatis kan mereka memiliki peran penting. Bagaimana sekarang peran? Saat ini kan kita lihat di publik bahwa peran BPMP adalah dia hanya menyelenggarakan acara seremonial, CSR Award, seperti itu, tapi tidak ada substansi yang mereka perankan, misalkan yang tadi transparan. Wah ini CSR Award itu apa sih kriterianya? Wah perusahaan A setahun dia udah habis CSR-nya 20 miliar gitu kan, itulah kategori CSR. Tapi kan saat ini CSR Award bisa baca di media itu bahwa kriteria yang mendapatkan CSR Award sudah menjalankan program selama setahun, di desa A, B dapat bantuan, kan lucu gitu kan. Nah ini kan peran dinas DPM PTSP itu kan mengikut, nah saat ini kan belum itu, nah seperti apa gitu. Iya. Kalau cocoknya dari Iya, iya. Cocok ya. Gini, Masyarakat. pertanyaan kan sekarang siapa sih yang menjadi leading sektor ya? Jadi sekali lagi, kalau teman-teman misalnya baca di Perda 15 itu ya, yang menjadi leading sektor untuk CSR itu sebetulnya itu adalah Bapeda tuh. Bapeda. Sementara DPM PTSP ya, DPM PTSP itu sebetulnya dia hanya menginisiasi itu. Ya. Jadi kalau kita mau bicara ceritanya awal dulu ya, saya ingat betul cerita awal kenapa kemudian muncul CSR Award itu karena ada keinginan Bupati Rita pada saat itu, Bupati untuk kemudian memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan atau berkontribusi bagi daerah gitu. Nah, sehingga kemudian siapa nih yang dinas mana nih yang harus menjalankan? Harapan pada saat itu sebetulnya adalah Bappemas. Sebelum Bapeda itu Bappemas. Tapi karena di Bappemas pada saat itu atau sekarang DPMD gitu, nggak cukup mau menyelenggarakan itu. Nah, oleh teman-teman dari DPM PTSP itu berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi mereka lah yang kemudian menggagas di awal. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa DPM PTSP tidak terasa, karena memang bukan urusan mereka. Mereka ini hanya bagaimana memfasilitasi oleh pemerintah daerah tadi, ya kan, untuk memberikan penghargaan itu. Dan harusnya kita sangat berharap itu sebetulnya di tim ya, tim fasilitator ini kan sebetulnya akademisi juga kalau teman-teman lihat di itu. Yang ada di Bapeda ini kan sebetulnya tim fasilitatornya ini adalah teman-teman akademisi juga. Ya dosen-dosen di Unikarta juga salah satunya. Bukan saya tapi. Tapi berani nggak tim akademisi itu mendorong supaya kriteria khusus untuk mendapatkan CSR Award itu adalah terkait misalkan kriterianya tahun dia sudah 15 miliar kan gitu ya, untuk mendorong itu gitu kan. Tapi kan saat ini kriteria yang dapat CSR Award ya perusahaan sudah menjalankan kewajibannya gitu kan. Ya. Karena
pemerintah daerah ini kan begini bahasa sudah bersyukur gitu, sudah ada perusahaan yang mau membantu gitu, ya kan. Jadi sehingga kemudian dia tidak perlu juga harus misalnya memaksa itu. Nah termasuk misalnya tim-tim akademisi itu, tim akademisi itu pun yang masuk di tim juri itu kan membuat kriteria-kriteria itu kan berdasarkan apa yang disepakati juga. Termasuk kan kayak misalnya yang CSRO atau yang hari ini dilihat itu kan dari tahapan perencanaan loh. Perencanaannya, pelaksanaannya, ya kan? Kemudian monitoring gitu. Monitoring evaluasi ya. Sampai kemudian di pelaporan. Sebetulnya di dalam kriteria ini pun juga mencakup. Makanya saya bilang tadi, saya bisa bertanya tentang berapa sih anggaran dari perusahaan ini untuk kemudian menjalankan CSR itu. Ya gara-gara memang ini poin dari penilaian itu. Tetapi berapa besar kemudian itu juga tidak menjadi sesuatu yang penting. Tapi bagaimana kemudian bahwa mereka ini punya range-nya, ya range-nya itu dijalankan apa enggak, ada dampaknya bagi masyarakat di sekitar atau tidak, gitu kan? Dengan sebelum dan sesudahnya seperti apa? Termasuk misalnya kayak pengadaan air bersih ya, atau satu lagi yang ini rumah apa tuh? Bedah rumah kan? Ada kan beberapa perusahaan itu. Gimana dampaknya buat yang nggak punya rumah misalnya? Mereka itu kan hanya melihat di situnya saja tuh. Ya kan? Oh, anggaran kami sekian Pak, gitu. Oh ya sudah. Sebetulnya kita sangat berharap tadi sekali lagi berharap bukan hanya dari pemerintah daerah sebetulnya yang mempublis itu. Tapi bagaimana juga tadi perusahaan itu. Perusahaan. Dan ya mungkin teman-teman media bisa sebagai pentahelix lah ya. Pentahelix ini kan salah satunya media massa kan. Bagaimana berperan di situ. Bang, barangkali ini untuk pertanyaan supaya menyimpulkan gitu ya. Pemerintah daerah kan sudah menjalankan banyak skema gitu kan, tapi akhirnya kan tidak efektif dan tidak berkelanjutan gitu. Nah, ke depan ini apa sih skema yang menurut Bang Martain ideal gitu untuk pelaksanaan CSR di Kukar itu supaya efektif juga berkelanjutan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pemkap ini apa yang harus dilakukan gitu? Poin-poin yang perlu mereka lakukan sebagai pemerintah daerah supaya perusahaan-perusahaan ini menjalankan CSR itu secara berdasarkan kesadaran untuk menjalankan undang-undang, tapi juga CSR ini bisa berkelanjutan dan membawa dampak untuk kesejahteraan masyarakat Kukar gitu. Pertama ya, pemerintah daerah kalau kemudian kita bicara soal efektif dan berkelanjutannya bagaimana? Yang paling harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu sebetulnya tadi intens untuk kemudian membangun komunikasi, itu penting. Membangun komunikasi ini bukan hanya sekedar di rapat-rapat ya. Salah satunya output mungkin nanti dibuat tadi yang tim fasilitator tadi. Tim fasilitator yang kemudian yang bisa membantu. Yang kedua adalah secara intens juga mereka melakukan publikasi begitu. Publikasi dan pemberian penghargaan kepada perusahaan itu. Dan hari ini misalnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan by project itu sudah jauh lebih bagus ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Karena dengan by project itu di beberapa itu yang sudah bisa dikerjakan oleh perusahaan. Nah, terkait dengan membangun kesadaran perusahaan untuk menjalankan CSR tanpa harus kemudian diimbangi oleh nilai-nilai obligasi atau kewajiban tadi atau mandatori daripada perundang-undangan, maka perusahaan juga harus kemudian bisa gitu khususnya di wilayah bagaimana kritik yang diberikan oleh masyarakat juga itu penting. Karena kalau masyarakat juga abai ya mereka juga nggak akan terlalu peduli, ya kan? Jadi dengan mereka kemudian bisa mengkritik secara konstruktif tentunya ya, bukan hanya nyerang-nyerang aja gitu. Salah satunya mengkritik kemudian mereka menawarkan gimana kalau gini Pak, gimana kalau kita misalnya kolaborasi, bagaimana kalau kita misalnya bermitra gitu. Dan itu yang menurut saya belum digarap gitu, ya, belum digarap sama sekali oleh di Kukar itu sendiri. Saya pikir itu jawabannya. Baik,
barangkali itu ya. Aplaus buat Bang Martain.